Investor saham di Indonesia itu masih sering banget gagal paham. Gagal paham tentang gimana psikologis dalam berinvestasi itu bekerja. Gue akan bahas tentang hal ini. Ini sangat penting buat kalian pahami. So welcome to One Take One Topic bersama dengan gue Gary Benedict dari Wayne Investment, di mana gue akan membahas tentang isu-isu investasi dan keuangan dari kacamata perspektif seorang profesional. So, gue cerita sedikit background dulu ya. Belakangan ini gue sering menyempatkan waktu untuk ngobrol dengan member dari community Wayne Investment. Gue ajak mereka ngobrol satu persatu secara personal. Kenapa gue memilih untuk melakukan approach yang personal? Karena dalam investasi itu setiap orang tuh punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Punya rules-nya sendiri-sendiri, punya style mereka sendiri-sendiri, profil resikonya juga beda-beda, problemnya beda, tujuannya beda, semuanya beda-beda. Jadi kalau kita bicara investasi, nggak bisa tuh gue menerapkan one solution for all problems, itu nggak bisa. Makanya gue memilih untuk ngobrol satu-satu sambil gue try to figure out mana nih memang orang-orang yang bener-bener serius dalam investasi, mana yang ya cuman pengen untung doang. Kalau memang mereka adalah orang yang bener-bener serius, gue dan tim di Wayne Investment akan bantu mereka dengan sungguh-sungguh supaya mereka bisa investasi itu cuan dan menyenangkan gitu. So, singkat cerita, setelah gue banyak bertanya tentang problem mereka investasi saham, gue berhasil menggambar satu benang merah, satu garis besar tentang satu kesalahan yang banyak banget dilakukan oleh para investor, tapi kesalahan ini tuh sifatnya sebenarnya mendasar. Kesalahan itu adalah gagal memahami gimana psikologis berinvestasi di pasar modal itu bekerja. Gue akan gali lebih dalam ya, maksud gue tentang ini tuh apa. Kita nggak bisa memungkiri investor itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Nggak ada investor di pasar modal ini tuh yang sempurna, yang cuan tuh cuan terus, atau bahkan yang rugi terus tuh juga nggak ada. Jadi nggak ada yang sempurna. Termasuk gue nggak sempurna, Warren Buffett nggak sempurna, Paulo Coelho nggak sempurna. Ya. Tapi ketidaksempurnaan itu sebenarnya ada hal-hal yang bisa kita prevent, ya. Hal-hal yang bisa kita preventif. Ya. Dan kalau gue bilang konteksnya gagal memahami psikologis berinvestasi di pasar modal, kita harus mengerti dulu nih bahwa dalam berinvestasi saham itu ada hal yang kita bisa kontrol dan ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Kita bahas dulu deh. Hal-hal yang bisa kita kontrol tuh apa sih? Contohnya, misalkan yang pertama, gimana sih cara kita meminimalisir resiko? Itu bisa kita kontrol. Misalkan dalam satu saham itu gue maksimal masuk berapa persen atau berapa puluh juta misalkan. Itu kita bisa ngontrol. Atau misalkan kita mau ngontrol dengan cara maksimal diversifikasi tuh di portofolio gue ada berapa saham. Lu mau pilih 5, 10, 15, lu bisa mengontrol kan akan hal itu. Terus dari satu saham itu kira-kira maksimal kerugian yang bisa gue toleransi itu berapa? 5%, 10%? Itu hal-hal yang bisa lu kontrol. Contoh yang berikutnya misalkan batasan-batasan pemilihan saham. Apakah gue hanya mau investasi di blue chip atau mau investasi di small caps, medium caps? Lu bisa memilih kan, lu bisa ngontrol. Atau lu bisa mengontrol gimana caranya lu menganalisa. Lu bisa pilih analisa fundamental, lu bisa pilih analisa teknikal atau sentimen atau berita. Terserah, itu pilihan lu. Mana yang membuat lu lebih cuan, mana yang lu rasa lu lebih nyaman dan lu kuasai, lu boleh memilih akan hal-hal itu. Yang berikutnya adalah time frame. Lu bisa membuat batasan-batasan time frame. Misalkan gue mau investasi sebagai investor jangka panjang, gue mau investasi jangka pendek, gue mau investasi jangka menengah. Lu juga bisa menggambar batasan-batasan itu. Nah, yang menjadi masalah adalah hal-hal yang bisa lu kontrol ini most of the time and most of investors itu nggak pernah fokus ke hal-hal yang bisa dikontrol. Kalau lu nggak pernah menggambar batasan-batasan, lu nggak bisa menggambar limitasi, lu nggak bisa membuat rules and guidance dalam lu berinvestasi, seakan-akan lu investasi itu tanpa arah. Ibarat kalau gue kata tuh, lu sebagai pilot menerbangkan pesawat
tapi lu nggak tahu mau landing di mana. Itu bahaya, itu bodoh, dan resikonya sangat tinggi kan gitu. Jadi yang namanya investasi itu adalah it's all about making rules and guidance. Gimana caranya lu menyiapkan hal-hal yang bisa lu siapkan, hal-hal yang bisa lu kontrol sebelum lu even ngelakuin investasi. Jadi permasalahannya investor tuh nggak pernah fokus ke hal-hal ini nih. Hal-hal yang bisa dikontrol malah nggak dipeduliin. So, kalau mereka nggak fokus ke hal-hal ini, mereka tuh fokusnya kemana? Malah mereka fokus ke hal-hal yang mereka actually nggak bisa kontrol. Seperti apa? Yang paling fatal dan paling parah itu adalah waktu. Gue masih sering banget dan gue bahkan heran gitu ya. Banyak banget yang investor yang suka nanya, kok saham ini kapan naik? Saham ini kapan turun? Kok saham ini kapan sampai ke target price-nya? Kok kapan? Pertanyaan kapan itu ya, yang berhubungan dengan waktu itu adalah sesuatu yang gak bisa dijawab. Gak ada investor satupun di dunia ini yang bisa timing the market secara perfect ya. Kita cuman bisa tahu dari analisa kita, dari sentimen-sentimen dan berita-berita yang sudah kita analisa. Kita cuman bisa memprediksi pergerakan saham ini masih ada potensi naik atau malah ada potensi turun. Tapi pertanyaan naiknya berapa dan kapan itu kita nggak pernah bisa tahu. Jadi waktu itu adalah sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Tapi ini menjadi benalu dan bahan pikiran banyak investor yang akhirnya membuat mereka tuh jadi investasi itu nggak nyaman gitu loh. Kayak misalkan gue bilang beli saham A di harga 500, gue akan jual di harga 650. Pertanyaan pertama yang keluar adalah kapan tuh kok sampai ke 650? Ya walaupun gue bilang gue menganalisa ini dalam waktu time frame 1 tahun, tapi apakah kejadiannya ke 650 itu bisa lebih cepat dari 1 tahun? Bisa. Apakah bisa lebih lama dari 1 tahun? Ya bisa juga gitu loh. Jadi pertanyaan kapan itu nggak relevan untuk even lu pikirin dalam investasi saham. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lu nggak bisa kontrol adalah pergerakan saham jangka pendek. Ya ini mungkin argumen yang bisa diargumentasikan gitu ya. Tapi kalau menurut gue gini, trading jangka pendek, apalagi scalping, itu 50% analisa dan 50% itu adalah spekulasi. Ya, kita nggak akan pernah bisa tahu persis kapan sebuah harga saham itu akan naik. Jadi misalkan gini, gue beli saham di harga 500. Gimana gue bisa tahu bahwa saham yang gue beli ini besok bakalan naik ke harga 520? Ya of course gue juga gak bisa kan. Walaupun gue sudah analisa nih, gue rasa teknikalnya oke, volumenya oke, bandarmologinya oke, segala macam. Tapi apakah saham itu dalam jangka pendek beneran bisa mencapai 520? Ya kita kan gak tahu. Jadi makanya masih ada unsur spekulasinya. Berbeda dengan lu investasi atau lu menganalisa jangka panjang. Menurut gue faktor-faktor kepastiannya itu jauh lebih besar. Tren pertumbuhan perusahaan lu bisa analisa dengan lebih tepat. Pertumbuhan revenue lu bisa analisa lebih tepat. Kebijakan perusahaan bisa lu analisa dengan lebih tepat. Dividen bisa lu analisa dengan lebih tepat. Jadi hal-hal yang sifatnya jangka panjang itu apparently malah lebih gampang untuk kita analisa. So 2 hal yang fatal yang harusnya nggak even lu harus pikirin di investasi saham adalah 1, waktu. Yang kedua adalah analisa jangka pendek. Gue gak bilang trading atau scalping itu salah, enggak. Tapi probability untuk lu salah itu jauh lebih tinggi dibandingkan kalau lu investasi jangka panjang. So pesan gue untuk kalian semua tuh apa? Lu harus jadi investor yang lebih aware. Aware dengan hal-hal apa yang bisa lu kontrol, dengan hal-hal apa yang lu gak bisa kontrol. Hal-hal yang bisa lu kontrol, ya lu spend waktu banyak untuk godok ini dulu. Limitasinya apa, batasannya apa, rules and guidance-nya apa, saham-saham apa yang kriteria yang gue boleh beli, tujuan gue investasi itu apa, profit seberapa banyak yang gue perlu, ya, time frame-nya tuh seberapa lama. Hal-hal ini dulu, bikin aturan-aturannya dulu sebelum lu actually bener-bener execute strategi lu.
Jangan malah lu meluangkan waktu untuk hal-hal yang lu nggak bisa kontrol, ya. Pergerakan interest rates lah, arah pergerakan ekonomi lah, waktu lah, ya, pergerakan saham jangka pendek, hal-hal yang lu nggak bisa kontrol, jangan lu fokusin. Kalau lu gagal paham, kalau lu gagal fokus dalam investasi, gimana lu bisa berharap investasi lu tuh akan cuan secara konsisten? So, kira-kira itu aja yang mau gue sampaikan di konten ini. Kalau sekiranya bermanfaat buat lu semua, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman lo yang mungkin memerlukan untuk tahu akan hal ini juga. Thank you, sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Gue Gary dari Wayne Investment, pamit mundur. Thank you guys.